Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman. Sebelumnya yang saya hormati Bu Santi selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Perwakilan. Baik, izinkan saya memperkenalkan nama saya kembali. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman dengan NIM 6670230125 dari kelas 4 Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset saya yang berjudul Demokrasi Representatif di Indonesia Mewakili Rakyat atau Elit. Studi kasus polemik RUU Penyiaran pada tahun 2024. Oke, yang pertama itu ada latar belakang. Di sini ada 4 yang saya bagi. Yang pertama ada sistem demokrasi representatif harus menyuarakan aspirasi rakyat. Kemudian polemik RUU Penyiaran menunjukkan kegagalan representasi substantif. Kemudian ada pasal yang mengancam jurnalisme investigatif, dan DPR dinilai mewakili elit daripada publik. Nah, mari kita bedah di mana dalam sistem demokrasi representatif kita percaya bahwa wakil rakyat yang terpilih melalui pemilu akan menjalankan fungsi perwakilan dengan sungguh-sungguh, yakni memperjuangkan kepentingan publik. Akan tetapi pada kenyataannya hal ini kerap kali tidak tercermin dalam praktiknya gitu. Salah satu contoh yang sedang hangat adalah RUU Penyiaran pada tahun 2024, di mana sejumlah pasal di dalamnya itu justru dianggap membungkam kebebasan pers dan mengancam demokrasi. Misal, pasal 50B ayat 2 huruf C secara eksplisit melarang penyiaran jurnalisme investigatif yang seharusnya menjadi alat kontrol publik terhadap kekuasaan. Selain itu, perluasan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik juga menimbulkan tumpang tindih dengan peran Dewan Pers yang selama ini menjadi lembaga independen pelindung kebebasan pers. Kemudian proses pembentukan RUU ini juga dinilai sangat tertutup dan minim partisipasi publik dan penuh dengan agenda politik yang tersembunyi. Nah, tentunya situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kualitas representasi politik kita. Apakah DPR masih menjadi lembaga yang benar-benar mewakili rakyat atau tidak? Nah, selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu dengan pertanyaan sejauh mana proses legislasi RUU Penyiaran mencerminkan prinsip demokrasi representasi yang substantif. Kemudian ada tujuan penelitian, di mana pertama tujuan penelitian ini menganalisis proses RUU dari perspektif representasi. Kemudian ada mengkaji pasal yang bermasalah dan juga menggunakan teori Hannah-Pitkin sebagai alat analisis. Nah, untuk landasan teori, untuk memahami persoalan ini lebih dalam, saya sendiri menggunakan kerangka teori dari Hannah Pitkin, seorang ilmuwan politik yang menulis buku The Concept of Representation pada tahun 1967. Pitkin membagi representasi politik ke dalam 4 bentuk utama. Nah, yang pertama ada representasi formalistik, yaitu legitimasi yang diperoleh melalui pemilu atau prosedur hukum. Yang kedua ada representasi deskriptif, yaitu kesamaan identitas antara wakil rakyatnya, misalnya kesamaan kelas sosial, profesi, atau pengalaman hidup. Yang ketiga ada representasi simbolik, yaitu bagaimana rakyat secara psikologis memandang wakilnya, apakah mereka percaya atau tidak bahwa wakil tersebut mewakili mereka. Dan yang keempat, yang paling penting ini adalah representasi substantif, yaitu sejauh mana wakil rakyat benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat dalam tindakan
ataupun kebijakan. Nah, melalui 4 kategori ini, kita akan menilai posisi DPR dalam kasus RUU penyiaran pada tahun 2024 ini. Metode penelitian yang digunakan itu adalah metode penelitian jenis kualitatif dengan studi literatur dengan menggunakan sumber yaitu dari jurnal ilmiah, buku, dan juga berita. Selanjutnya ada representasi formalistik. Representasi formalistik sebagaimana telah dijelaskan oleh Hannah Pitkin dalam The Concept of Representation tahun 1967 yang menekankan pada keabsahan prosedural atau legalitas seorang wakil. Artinya, seorang dianggap sebagai representatif apabila terpilih melalui mekanisme yang sah secara hukum, seperti pemilu. Namun, Pitkin juga mengingatkan bahwa keberadaan legal belum tentu berarti wakil tersebut menjalankan representasi yang sesungguhnya. Nah, hal ini jelas juga tercermin dalam pembentukan RUU penyiaran pada tahun 2024, di mana Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memang menjalankan proses legislasi secara sah. Mereka adalah wakil-wakil yang terpilih melalui pemilu, tetapi keputusan dan produk hukum yang mereka hasilkan justru tidak mencerminkan kepentingan publik. Salah satu contoh nyata dari pasal 50B ayat 2 huruf C yang berbunyi, lembaga penyiaran dilarang menayangkan program jurnalistik investigasi. Pasal ini mendapat sorotan dalam jurnalisme investigatif itu sendiri, yang dimana merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap kekuasaan. Melarangnya sama saja dengan membungkam ruang kritik dan transparansi. Selain itu ada juga pasal 8 ayat 1 huruf Q yang menyatakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berwenang menyelesaikan sengketa jurnalistik di bidang penyiaran. Ketentuan ini menimbulkan persoalan karena tumpang tindih dengan wewenang Dewan Pers yang selama ini diakui oleh UU Nomor 40 Tahun 99 sebagai lembaga yang berwenang menangani sengketa pers. Hal ini menunjukkan adanya intervensi negara terhadap kebebasan pers. Nah, meskipun DPR secara hukum menjalankan fungsi perwakilan, nyatanya proses legislasi berjalan secara elitis, tertutup, dan minim partisipasi publik. Tidak ada ruang konsultasi terbuka yang melibatkan masyarakat, komunitas pers, ataupun akademisi secara luas. Nah, dalam kerangka Pitkin ini adalah contoh kegagalan representasi substantif yang dibungkus oleh legalitas formalistik. Selanjutnya ada representasi deskriptif yang berbicara tentang kedekatan atau latar belakang antara wakil rakyat dan rakyatnya. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa mayoritas anggota DPR bukan berasal dari kalangan jurnalis, aktivis, media, atau masyarakat sipil, melainkan dari politisi profesional dan juga elit ekonomi. Contohnya banyak, yang menjadi DPR itu kebanyakan memang elit politik, jarang dari masyarakat yang memang dari bawah gitu. Ketika yang duduk di kursi parlemen adalah mereka yang tidak memiliki pengalaman langsung menghadapi ancaman pembungkaman media, maka tidak mengherankan jika pasal-pasal seperti pelanggaran jurnalisme investigatif dianggap wajar atau bahkan diperlukan. Selanjutnya ada representasi simbolik. Representasi simbolik berakar pada persepsi dan kepercayaan publik terhadap wakilnya. Dalam kasus ini kita melihat adanya penolakan luas dari masyarakat, komunitas jurnalis, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi secara terbuka menentang pasal-pasal bermasalah dalam RUU penyiaran. Demonstrasi dilakukan, petisi disebarluaskan, dan kritik muncul di berbagai media. Hal ini menunjukkan bahwa secara simbolik DPR telah kehilangan legitimasi moral di hadapan publik. Rakyat tidak lagi merasa bahwa wakilnya berada di pihak mereka, melainkan di pihak kekuasaan. Ketika legitimasi simbolik hilang, maka hubungan emosional rakyat dan wakilnya pun akan melemah. Selanjutnya ada representasi substantif dan krisis demokrasi. Nah, ini adalah inti dari
Krisis representasi untuk saat ini. Representasi substantif mengukur apakah kebijakan yang dibuat wakil rakyat benar-benar berpihak kepada rakyat. Nah, dalam RUU penyiaran, kita melihat adanya pasal-pasal yang justru membatasi kebebasan pers, melemahkan independensi media, dan membungkam suara-suara kritis. Padahal, dalam demokrasi pers merupakan pilar keempat yang berfungsi sebagai pengawas kekuasaan. Dengan menghilangkan ruang untuk jurnalisme investigatif, DPR secara tidak langsung memperkuat posisi kekuasaan dan melemahkan kontrol rakyat terhadap negara itu sendiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa DPR ini tidak menjalankan representasi substantifnya. Mereka tidak membela kepentingan rakyat tetapi justru memperkuat dominasi kekuasaan melalui regulasi. Dampak dari krisis representasi ini tentunya sangat besar. Ketika DPR tidak lagi menjadi perwakilan rakyat secara substansial, maka demokrasi kita kehilangan maknanya. Demokrasi tidak hanya soal pemilu 5 tahunan, tetapi juga soal partisipasi, transparansi, dan keberanian menyuarakan kepentingan publik. RUU penyiaran menjadi simbol dari kemunduran demokrasi yang substansial. DPR bukan lagi penghubung antara rakyat dan negara, tetapi menjadi bagian dari elit kekuasaan yang ingin mengontrol narasi, membatasi informasi, dan meredam kritik. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka demokrasi Indonesia akan semakin terjebak dalam prosedur formal tanpa isi. Nah, tentunya sebagai kesimpulan, studi kasus RUU ini menunjukkan bahwa demokrasi representatif kita sedang mengalami krisis. DPR memang hadir secara formal tetapi tidak menjalankan fungsinya secara substantif. Representasi deskriptif dan simbolik pun gagal karena tidak ada kedekatan dengan rakyat dan kepercayaan publik terus menurun terhadap DPR. Yang paling memprihatinkan, produk kebijakan yang lahir justru tidak melindungi tetapi mengancam hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, kita membutuhkan reformasi mendalam tentang mekanisme perwakilan, partisipasi publik yang lebih luas dan bermakna, serta wakil rakyat yang benar-benar berani memperjuangkan suara rakyat di tengah tekanan politik dan ekonomi dari elit politik itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.